Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdan wa salamu alaka ya Allah, salawatullah wa salamuhu laka ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa melaksanakan sholat isya dan tarawih dengan berjamaah. Semoga kita semua oleh Allah dicatat menjadi la'allakum tattaqun, mengantarkan kita semua untuk mendapatkan karir yang muttaqin, sukses dunia maupun sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita semua. Semoga kita dicatat oleh Allah menjadi pengikut Kanjeng Nabi yang setia dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya mendapatkan tema ceramah yaitu mujahadah. Istilah mujahadah ini sering kita dengarkan dan sering sekali di antara kita mungkin melaksanakan kegiatan itu namanya mujahadah. Kadang-kadang kita nggak paham mujahadah itu apa gitu. Kalau ngumpul-ngumpul rame-rame pengajian majelis dzikir itu badhe teng pundi Pak D, ngoten ya, mau mujahadah. Mujahadah yang kita ketahui ya ndonga bareng-bareng dengan semangat. Rutin pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, acaranya berdoa, itu namanya mujahadah. Kalau di musola itu setiap malam Jumat, maghrib itu yang jamaah ya 100 atau, karena kita melihatnya dari piring yang dipakai untuk makan itu rata-rata 125. Mereka kalau ditanya saking pundi atau kemana, itu jawabnya ya mujahadah gitu. Nah, mujahadah itu kalau secara harfiah, secara bahasa maknanya adalah ya berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau berdoa ya berdoanya sungguh-sungguh, tenanan gitu. Usaha keras, itu namanya mujahadah. Kalau mujahadah itu kita lihat dari segi karir ya, kita sebagai anak muda yang belum pensiun ini, termasuk saya ini, terus ada yang mahasiswa. Kalau kita ingin mengembangkan karir kita ya ikuti konteks mujahadah itu, karena mujahadah itu sungguh-sungguh. Saya pernah mencoba untuk menulis karir. Tahun usia 20 tahun aku dadi apa, 25 dadi apa, 23 dadi apa, 30 duwe bojo, 31 duwe bojo anak, itu ya, 35 duwe kendaraan atau apa, tahun 40 ngoten terus kaji, dan itu semua saya tulis. Karena apa? Itu saya pakai untuk target mujahadah itu. Nah, ini kalau dari segi konteks karir ya. Nah, ini menjadi penting orang menulis target-target itu dalam rangka untuk mengejar dengan mujahadah itu. Jadi mujahadah kalau kita maknai doa bersama ya doa bareng-bareng secara berjamaah itu. Tetapi kalau dari segi karir ya, maka banyak yang sering memberi target ya. Kalau dalam ilmu yang saya nulis ya, karena saya menekuni bidang psikologi. Orang kalau mau mujahadah karir dengan semangat berusaha keras, ya tentu kita totalitas. Totalitas ini menjadi penting ketika kita mengejar mimpi.
Kalau tidak totalitas ya enggak sampai. Aku ya tenanan, saya sebagai seorang guru, ya saya harus menjadi guru yang profesional sampai mendapat tunjangan profesi. Nah, ini berarti mujahadah saya berhasil karena targetnya terpenuhi, maka itu namanya totalitas. Kalau teman-teman mahasiswa ini kuliah tetapi tidak punya target, ya sudah, untuk B ya seneng, untuk C seneng, yang penting kuliah. Tapi sekarang harus, ya dunia sekarang kan penuh tantangan yang harus kita kejar dengan tidak hanya sinau tetapi juga mujahadah itu tadi, sungguh-sungguh totalitas. Kemudian biasanya pada saya menulis buku ya, menulis buku tentang strategi sukses itu, kalau kita mau bermujahadah dalam berkarir ya satu totalitas, kemudian yang kedua itu ya positive motion. Jadi kita jangan sampai memiliki pikiran yang suudzon. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim itu ya betul-betul ini loh jalan yang lurus ya ini, ya sudah, nggak usah tolah-toleh. Kadang-kadang dapat pengaruh apa, toleh ke sana, toleh ke sini kayak gitu. Kalau niatnya jadi dosen itu ya berarti poin-poin yang harus dipenuhi untuk meraih dosen ya nulis ya apa gitu sudah ada ya, tinggal semangatnya itu. Tidak perlu berpikir yang macam-macam. Ya pokoknya aku niat ingsun gitu. Ya pokoknya ya itu loh, positive motion. Jadi kalau memang ini otak kita ini sudah terisi bahwa aku kudu dadi iki ya harus dimujahadahi gitu dengan positive motion itu. Juga ada yang ketiga itu saya jelaskan juga good attitude. Good attitude ini adalah sikap yang baik yang harus kita miliki. Salaman dengan teman itu kalau hanya salaman makbut ngoten niku ya tidak, kurang good attitude. Tapi ya salaman ya dipitet tangane, terus digoyang-goyang, terus ditambahi apa kabar, gimana kabarmu gitu. Karena itu salah satu tips ya untuk meraih karir itu, dan itu juga syarat mujahadah ya seperti itu. Kita harus sama Gusti Allah, kalau dari segi spiritual ya harus mengakrabi Gusti Allah gitu. Jaluk tenanan gitu ya. Nah terus ada good fashion. Good fashion ini menurut saya kok penting sekali ketika kita mengejar karir itu. Mujahadah dalam perspektif karir gitu ya, itu menjadi penting. Maka saya itu ya, saya mencontohkan diri saya itu, saya selalu nejis kalau kemana-mana itu. Saya nggak pernah jalan-jalan nganggo celana pendek. Apa pernah tahu batasan saya jalan-jalan di ngarep masjid nganggo celana pendek? Nggak pernah. Pilih sarungan, pilih sarungan. Karena apa? Ini good fashion. Akan dilihat orang, loh Pak Musin ini kok dosen kok nganggo celana pendek jalan-jalan. Nggak pantas dan tidak good fashion. Marbot masjid misalnya nganggo celana pendek mlaku-mlaku neng turut dalan gitu, bar ngono njuk adzan zuhur itu, wah ini mesti dirasani tanggane. Marbot masjid nganggo celana pendek. Alasannya mengolahragakan masyarakat atau olahraga. Nah, ini kalau dari segi ini ya karir ya. Tetapi kalau dari segi spiritual, mujahadah itu ya doa bersama, mujahadah semangat berjuang untuk melawan nafsu. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini ya kita kan jadi sungguh-sungguh ini ibadah itu. Biasanya kalau isya kita juga tidak sebanyak ini, tetapi karena didorong oleh melawan hawa nafsu dan kita diberi willpower oleh Gusti Allah, maksudnya itu diberi keringanan untuk melakukan amal solih yang itu jarang kita miliki di luar bulan Ramadan. Sholat tarweh, tadarus, terus infak itu jarang kita miliki. Yang satu hari bisa 3 kali infaknya, padahal kalau bapak-bapak kan seminggu sekali pas hari Jumat, itu pun yang kelingan.
walaupun kelingan nggawa duit neng dompet ya oke, neng kok warnane kok abang kabeh ini. Aku kok rada yakin ora metu. Ketoke kok abang kabeh. Aku itu kadang-kadang nggih ngoten niku. Ketoke mau ana pira ya 5 apa 4 ngoten arep tak tokke siji lak warnane abang iki ya rada abot. Tapi lak coklat 5.000-an ki ya kendel buka dompet. Tetapi di bulan Ramadan ini kita semangat untuk melakukan mujahadah dalam perspektif spiritual itu. Dan ini saya kira kita jarang sekali merasa berat kalau di bulan Ramadan ini ngetok-ngetokke traktir, buka bersama, makan bareng itu rasanya ini kok enteng dan tidak punya beban apa-apa ketika kita melakukan kebaikan itu. Dan ini sangat bagus sekali kalau kita miliki di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Nah, ini makna dari mujahadah, yaitu maknanya adalah sungguh-sungguh. Dan mujahadah ini sebuah proses, bukan kalimat yang kita sebut ya yuk mujahadah itu bukan, tetapi proses. Bapak Ibu bisa melihat ya, ini hanya mungkin sebagai contoh percobaan, uji coba, tetapi ini menjadi menarik. Ini juga jamaah kita saja, jamaah kita. Tahun 2024, nah 2024 saya merasa sangat-sangat terkejut ketika dampak dari mujahadah itu. Yang tadi saya ceritakan di musola yang setiap hari Jumat itu, saya melihat secara ekonomi jamaah itu ya biasa-biasa aja. Ono sing bakulan sing digendong, ono bakulan sing diterterke gitu kemana-mana. Ono sing bakulan neng pasar nggawa. Itu ketika punya kegiatan neng Jakarta, terus tahun depan neng Jawa Tengah, apa itu ziarah wali-wali, terus ke Jawa Timur tahun berikutnya. Tahun keempat programnya kemana? Programnya kita harus ziarah kepada gurunya para wali yang pernah kita ziarahi. Nah, yang terjadi apa? Caranya piye, Pak? Caranya kita ya mujahadah itu tadi. Kita berdoa bersama-sama, niat ingsun besok bisa tahun depan 2 tahun yang akan datang kita bisa ziarah tidak hanya di wali-wali tetapi gurunya wali. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata dari 100 orang yang aktif mujahadah yang terdiri para bakul-bakul itu, sering saya gojlok, sampean ki iso tuku PCX regane 40 juta iso diangsur 2 tahun. Tapi kalau mau ke Mekah, ke Madinah, yang itu nanti bisa kita bawa dan memberi kita memenuhi kewajiban rukun Islam yang kelima, haji kecil, ya, umroh itu haji kecil. Kenapa berat? Kenapa berat? Tapi kita beli motor bisa 40 juta, nggak nyampe 2 tahun lunas gitu ya. Akhirnya pada tersinggung itu. Akhirnya nabunglah setiap hari 20, 25, ada yang 30. Setiap hari terus kita gandengkan dengan bank yang kadang-kadang malam Jumat datang mengambil tabungan itu. Ya akhirnya ya ada berapa? 19 yang berangkat. Yang terjadi di sana mau nangis-nangis tok, ya Allah, aku mau dodolan klepon ternyata ya iso budal. Aku sing tukang ngepel ya iso budal. Nah, itu karena apa? Dampak dari mujahadah yang kita maknai secara implikatif itu. Saya kira ini menjadi ya kita bisa melakukan hal itu dengan niat mujahadah baik secara karir maupun secara spiritual. Kita lakukan, fa insyaallah niat dan hajat kita itu bisa terpenuhi. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah dan memenuhi syarat rukun niat kita semua, dan kita diberi keringanan tidak hanya untuk memenuhi 4 rukun Islam tetapi juga rukun Islam yang kelima bisa sowan ke Haramain. Tapi dengan catatan harus mujahadah, yaitu dengan sungguh-sungguh
untuk meraih karir itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.